Productive Girls Community cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mega Oktaviani Siregar. Biasa saya dipanggil Mega. Saya diberi amanah sebagai Wakil Ketua Development Organization and Social Idea, juga sebagai Ketua Bidang sekaligus Editor JPEG di Editor and Social Media Tim Productive Girls Community Pusat, juga sebagai tim desain di Productive Girls Community Kalimantan Timur. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi dan selalu dijaga oleh Allah, dan semoga segala aktivitas yang sedang teman-teman lakukan atau yang akan teman-teman lakukan, semoga semuanya diberikan kelancaran dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi podcast pada hari ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa diambil hikmah, pesan, serta sisi positifnya, dan semoga ini bisa menjadi tamparan kembali untuk saya agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum saya mau masuk kepada inti yang ingin saya bahas, saya mau ajak teman-teman berbincang dulu nih mengenai tema atau judul yang saya bawakan pada hari ini. Untuk judulnya, teman-teman sudah bisa baca ya di cover podcast, yaitu PGC Ini Adalah Kita. Apa ya maksud dari judul yang saya bawakan dan apa hubungannya dengan tema kita? BTW, teman-teman tahu nggak tema yang akan saya bawakan itu apa? Kalau teman-teman ngikutin dari coming soon-nya, dan kalau teman-teman sudah dengar podcast-podcast sebelum saya, pasti teman-teman sudah tahu deh temanya apa. Yap, bener banget. Jadi temanya itu kisah PGC, bertahan atau tinggalkan. Agak sedih ya temanya. Oke, jadi apa sih sebenarnya maksud dari judul saya? Judul saya yaitu tadi sudah saya sebutkan, PGC Ini Adalah Kita. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar nih, mungkin seseorang atau sekelompok orang pernah berkata seperti ini loh saya, ini loh aku, ini loh kita. Sebenarnya apa sih yang mau mereka ungkapkan sampai akhirnya mereka berkata sedemikian? Apa ya kira-kira? Jadi mereka itu sebenarnya ingin sekali menunjukkan potensi atau kemampuan atau sisi positif yang ada di diri mereka kepada teman-teman. Misalkan teman-teman ada dengar nih dari teman sebangku gitu ya, dia bilang ke teman-teman, ini loh aku tuh bisa kayak gini. Nah, sebenarnya dia tuh ingin sekali menunjukkan potensi dan kemampuan di dalam dirinya. Itu merupakan salah satu bentuk self love, di mana dia mencintai dan menghargai semua usaha, semua perjuangan, semua lelah letih yang sudah dia lakukan. Dan kenapa kok dia mau ngasih tahu ke orang lain? Karena dia itu ingin menunjukkan bahwa dengan usaha seperti ini kamu akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi dia itu pengen orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan. Dia pengen orang lain itu juga mendapatkan manfaat dari usaha yang orang lain lakukan, seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya, pasti kalian paham deh. Dan kenapa saya ingin bahas ini di PGC, maksudnya di podcast ini? Karena saya pengen banget ngasih tahu teman-teman mengenai sisi-sisi PGC yang mungkin teman-teman gak tahu nih. Di balik layar PGC itu ada apa sebenarnya? Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, saya mau mulai dari pertama kali banget saya masuk di PGC. Jadi pertama kali banget saya masuk di PGC itu adalah sesuatu yang benar-benar kebetulan, atau bisa dibilang gak direncanakan gitu. Jadi memang awal banget saya memang gak ada rencana buat masuk komunitas atau organisasi manapun. Saya ini termasuk salah satu anak yang bisa dibilang gak mau ngapa-ngapain lah. Pokoknya saya tuh gak mau yang namanya ambil ribet. Saya bukan orang yang mau capek gitu ya. Saya tipikal orang yang kayak gitu dulu sebelum saya gabung di komunitas atau organisasi. Sebenarnya waktu saya SMA kelas 1 saya sudah ikut rohis di sekolah saya. Tapi di situ saya seperti agak gimana ya? Kayak belum menemukan passion saya. Kayak masih ikut aja gitulah. Dan ikutnya saya di rohis itu karena saya memang suka
suka yang namanya istilahnya kayak kumpul-kumpul, tapi bukan kumpul-kumpul sih, lebih ke mentoringnya. Makanya saya mau ikut rohis. Saya tuh nggak tahu kalau rohis itu ternyata ada yang kayak diskusi-diskusinya gitu. Kalau gitu kan saya tuh mungkin agak mikir 2 kali buat ikut, tapi ya sudahlah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi saya masuk PGC itu bener-bener tidak terencana. Kebetulan banget founder itu adalah teman online saya. Mungkin beberapa minggu sebelum dari flyer open admin itu tersebar, kita sempat PC-an berdua, dan itu lumayan lama ya PC-annya. Dan saya juga asik sih sama anaknya memang asik banget, asik parah sih anaknya. Nah, jadi dari situ kita sering PC-PC-an gitu. Tapi nggak lama dari PC-PC-an itu saya ngeliat ada flyer open admin gitu di SW si teman saya ini. Saya cuma lihat, karena saya memang tidak ada niatan sama sekali untuk gabung, jadi saya skip aja itu flyernya. Dan tiba-tiba gak lama teman saya ini ngechat saya, maksudnya nge-PC saya. Dan dia nanya kayak gini, "Kak, mau gak gabung di komunitas saya jadi bagian tim desain?" Saya bener-bener kayak, wih, diajak nih jadi tim desain. Saya agak-agak ikut nggak ya, karena saya ini adalah orang yang mageran, teman-teman. Saya tuh bener-bener nggak mau ambil ribet, nggak mau ambil pusing. Dulu saya tuh kayak gitu, dan akhirnya saya kayak mikir terus-terusan. Dan kebetulan banget memang sejak SMA kelas 1 saya itu suka ngedit, kayak ngedit foto atau mungkin ngedit background. Pokoknya saya suka ngedit sih pakai beberapa aplikasi. Tapi saya nggak ada kepikiran buat jadi tim manapun, di komunitas manapun saya belum ada kepikiran. Dan tiba-tiba teman saya ini ngechat, dan akhirnya saya kayak merasa lumayan kali ya untuk ngasah skill juga. Oke lah, ikut aja gitu. Awalnya memang agak-agak kayak ikut nggak ya, kayak ragu, penuh ketakutan gitu, karena saya ini anaknya juga takutan ya. Di lain sisi saya mageran, tapi di lain sisi saya tuh juga takutan anaknya. Jadi saya kayak agak-agak takut. Jadi saya sampaikan kepada si teman saya ini kalau saya ini takut loh, gak bisa menjaga amanah. Gimana nih? Terus katanya, "Gak apa-apa kak, saya percaya kakak bisa," gitu. Saya merasa seperti wah, ada orang yang percaya sama saya. Dan saya tuh sangat menghargai kepercayaan seseorang. Kayak misalkan teman saya nih, dia tuh percaya sama saya buat jagain HP-nya, itu tuh saya tuh pasti bakal jagain HP-nya itu bener-bener gitu. Karena menurut saya kepercayaan tuh kayak sesuatu yang wah, tinggi banget gitu. Jadi saya takut kalau sampai menyakiti hati orang yang percaya sama saya. Oke, lanjut. Baru tuh saya masuk ke grupnya. Saya dimasukkan ke grupnya sama teman saya ini. Baru saya lihat ternyata ada list gitu, kayak list interview, list yang sudah interview. Saya kaget dong, karena saya nggak ikut interview. Baru saya langsung chat lagi teman saya, saya nih nggak ikut interview loh, nggak apa-apa kah saya masuk? Baru katanya, "Iya kak, nggak apa-apa, langsung masuk aja, kakak centang aja." Terus saya kayak, loh, nggak ikut interview nggak apa-apa nih. Saya benar-benar terharu banget, kayak dia itu sangat percaya. Dan itulah titik mula kenapa saya sangat ingin bertahan di PGC, karena kepercayaan orang-orang di PGC itu sangat besar gitu. Orang-orang di PGC itu kalau sudah percaya sama seseorang tuh kayaknya tuh sayang banget untuk melepaskan kepercayaannya. Jadi kalau misalkan sudah bergabung di PGC terus ada yang percaya nih sama si orang yang gabung ini, wah itu tuh kayak sedih sih mau ninggalin gitu ya. Karena memang kepercayaan itu titik dari, bukan titik sih, tapi kunci dari sebuah komunitas gitu ya. Kalau kita percaya sama semua tim yang ada, pasti deh komunitas itu akan berjalan, insya Allah lancar gitu ya jalannya. Dan itulah kenapa saya bisa masuk di PGC. Jadi tujuan pertamanya itu sebenarnya ya buat ngasah skill, dan lama kelamaan
merasa bahwa wah lumayan ya ternyata ikut PGC. Selain saya ngasah skill, saya juga bisa nih ngumpulin pahala setidaknya gitu ya. Jadi setidaknya di rumah nih saya tuh nggak diem-diem aja lah. Saya tuh adalah geraknya sedikit, walaupun mungkin cuman ngedit flyer atau mungkin ngedit BC gitu ya, broadcast, atau cuman buat nama apakah gitu di IG. Pokoknya cuman sekedar ngedit-ngedit pada umumnya aja gitu ya, tapi insya Allah dapat pahala gitu. Soalnya saya pernah dengar nih teman-teman dari kakak mentoring saya, beliau pernah bilang bahwa orang-orang yang bekerja di balik layar sebuah kajian, walaupun dia cuma nyiapin lampu aja buat kajian itu juga terhitung pahala loh. Jadi itulah yang membuat saya tuh kayak masih terngiang-ngiang gitu ya. Akhirnya itu juga salah satu alasan yang buat saya mau bertahan di PGC, karena lumayan sih, siapa tahu kan nambah pahala gitu. Dan semoga aja sih ini bisa jadi pahala untuk saya dan teman-teman tim lainnya. Amin. Dan yang kedua yang mau saya bahas adalah kayak apa selama di PGC gitu ya. Jadi selama di PGC itu banyak banget tim yang keluar masuk gitu, dan itu adalah hal yang wajar menurut saya. Karena memang di dalam komunitas atau di dalam sebuah organisasi itu pasti ada namanya miskomunikasi. Jadi saat miskomunikasi terjadi, maka antar tim itu pasti ada yang salah paham, dan itu wajar. Untuk tahap-tahap awal komunitas itu wajar sekali. Bisa dibilang kan PGC ini baru mau masuk 10 bulan mungkin ya, dari Mei sampai Januari itu berapa ya? 9 atau 10 saya lupa. Jadi PGC ini masih terbilang sangat muda gitu ya. Kalau banyak sekali admin yang keluar masuk itu adalah hal yang wajar. Tapi gitu ya, founder atau ketua kita, beliau itu sangat luar biasa gitu ya. Semua yang masuk ke PGC itu diapresiasi sangat besar. Semuanya itu dihargai. Dan yang keluar juga dihargai gitu ya. Dan itu membuat saya kayak PGC ini kayak keluarga gitu ya, nggak ada yang namanya paksaan. Jadi pada saat ada yang mau keluar itu ditanya baik-baik dan sangat dipertahankan sebenarnya. Jadi pas ada yang mau keluar itu ditanya baik-baik alasannya kenapa mau keluar dan lain sebagainya. Dan ternyata rata-rata semua admin yang keluar itu rata-rata tidak pernah menyebutkan alasannya di grup ya, tapi saya yakin pasti mereka sudah menyebutkan alasannya itu secara personal dengan ketua, dan itu memang hal yang wajar gitu. Kalau saya di posisi si orang yang mau keluar ini, saya juga pasti tidak akan bisa menyebutkan alasan yang rinci di grup gitu ya. Alasan lainnya ya saya pasti malu gitu ya, malu dan mungkin takut menyakiti hati teman-teman gitu. Jadi rata-rata sih kalau menurut pandangan saya banyak sekali hal yang lebih diprioritaskan oleh teman-teman yang hendak keluar ini. Dan memang jujur saya juga sampai detik ini tidak memprioritaskan PGC. Maksudnya PGC itu saya letakkan di nomor 3 gitu ya. Setelah sekolah dan keluarga itu PGC. Kalau ini urusan dunia, yang pertama itu keluarga, yang kedua itu sekolah, baru yang ketiga PGC. Dan itu adalah hal yang tapi menurut saya itu sudah letak prioritas yang bagus menurut saya. Karena saya memang yang paling pertama banget adalah keluarga. Dan saya yakin teman-teman yang keluar dari PGC ini juga memiliki hal prioritas yang lebih tinggi gitu ya. Dan mungkin di lain sisi mereka itu takut gitu. Takutnya tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Itu juga sempet loh saya pikirin teman-teman. Waktu di bulan November atau Desember gitu, saya tuh sempat ada niatan buat keluar dari PGC. Karena di lain sisi saya itu sangat tidak jago memanajemen waktu. Di lain sisi lagi saya itu takut gitu ya, takut tidak berguna gitu. Di lain sisi lagi saya merasa bahwa saya ini seperti tidak ada apa-apanya gitu. Saya sempat pengen keluar gitu di bulan November atau Desember, tapi saya tuh inget lagi sama hal yang saya ceritakan di awal tadi. Teman saya atau ketua ini sangat percaya dengan saya. Bahkan pada saat saya masuk aja
dia tuh nggak nginterview saya, saking dia percaya gitu ya. Jadi saya merasa kayak sayang banget gitu kalau saya melepaskan kepercayaan seseorang. Itu yang membuat saya masih mau bertahan gitu. Dan untuk teman-teman yang keluar, mereka hebat-hebat sih, hebat banget, kontribusinya sangat luar biasa. Dan saya sering lihat sih di SW teman-teman yang keluar, mereka tuh emang banyak banget aktivitasnya. Jadi bisa dibilang pasti susah banget untuk manajemen waktu. Saya juga sampai sekarang tuh masih susah loh buat manajemen waktu. Dan alhamdulillah di bulan Desember, iya Desember kalau tidak salah, itu PGC sempat ngadain pelatihan manajemen waktu. Itu saya dapat sih beberapa poinnya dan saya sudah sempat ngelakuin sedikit gitu. Dan sangat luar biasa sih PGC. Jadi inti dari pembahasan saya di balik layar PGC ini banyak banget hal-hal positif yang bisa saya dapat gitu ya. Yang pertama yaitu tadi kepercayaan dari tim. Kalau orang lain itu sudah percaya sama saya, atau mungkin saya percaya sama orang lain, itu sebisa mungkin jangan pernah patahkan kepercayaan mereka. Jangan pernah menganggap sepele kepercayaan, karena kepercayaan itu benar-benar luar biasa gitu ya. Kalau kita patahkan, otomatis pasti sakit hati, dan itu adalah hal yang lumrah sih, wajar gitu ya. Semua orang pasti bakal sakit hati kalau kepercayaannya dipatahkan. Dan yang kedua itu kerjasama antar tim gitu ya. Kalau semuanya bekerja sama itu pasti, insya Allah komunitas atau organisasi itu pasti berjalan dengan lancar gitu ya. Dan itu saya rasakan di PGC juga. Semua tim di PGC itu semuanya bekerja sama. Mungkin ada yang saling PC-PC-an gitu ya, malu ngomong di grup. Saya juga salah satu orang yang terkadang malu ngomong di grup. Jadi saya kadang sering PC, mungkin saya PC si A, PC si B, dan lain sebagainya. Dan itu hal yang wajar juga. Dan yang ketiga yaitu komunikasi yang sama ya, seperti kerja sama tadi gitu. Dengan adanya komunikasi, dengan adanya interaksi, pasti kerjasama akan terjalin dan pasti komunitas akan berjalan dengan lancar. Dan itu hal yang penting juga gitu ya. 3 hal itu penting banget dalam sebuah komunitas. Dan di PGC kita juga masih bertahap gitu ya. Mungkin di PGC masih ada yang kurang komunikasinya, masih ada yang malu-malu ngomong di grup, dan itu wajar banget. Juga terbilang PGC ini kan masih sangat muda gitu ya. Tadi saya bilang baru 9 bulan atau 10 bulan. Dan luar biasa sih PGC. Di balik layar PGC banyak banget yang bisa saya ambil. Sisi positifnya, sisi kebaikannya, anak-anaknya juga ramah, semuanya sangat menyentuh hati. Loh, kok menyentuh hati? Intinya untuk PGC, terima kasih banyak ya atas semua yang telah PGC berikan kepada saya gitu ya. Jadi dulu itu saya itu mageran, dan sekarang saya lebih produktif gitu ya. Sesuai dengan namanya ya, productive girls gitu ya. Jadi cewek-cewek yang produktif. Dan alhamdulillah saya produktif sih di rumah gitu. Setelah saya masuk PGC, saya lebih produktif. Dan jadwal saya juga jadi termanage gitu ya, termanajemen. Dan pokoknya terima kasih banyak deh buat PGC. Kesannya sangat luar biasa. Pokoknya saya nggak bisa lagi ungkapkan PGC ini dengan kata-kata. Pokoknya kalian luar biasa banget. Dan pesannya semoga ke depan lebih baik lagi, semoga kita lebih solid lagi, semoga segala visi dan misi kita semoga bisa kita gapai, dan semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin ini saja podcast saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga menghibur ya. Walaupun mungkin manfaatnya tidak didapatkan, tapi semoga menghibur teman-teman yang lagi santuy-santuy di rumah. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak sekali kekurangan kata, mohon maaf jika podcast ini bertele-tele, mohon maaf atas semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.